betapa mengecewakan apabila engkau terbebas dari kesibukan, namun tidak juga menghadap kepadanya. Dan apabila engkau sedang ada sedikit rintangan, juga engkau beranjak menuju kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat dulu ya, gaya berpikirnya, cara berpikir sufistiknya Syekh Ibnu Athaillah ini. Sebelum masuk ke gagasan Mahabbatullahnya. Jadi tasawuf ini agar bisa diambil manfaatnya oleh banyak orang, para sufi merumuskannya dalam kitab-kitab. Para sufi mengekspresikannya melalui gagasan-gagasan. Meskipun hakikatnya dunia tasawuf itu kan dunia, kalau bahasa filsafatnya eksperiensial, dunia pengalaman. Harus dijalani, harus dialami. Baru kemudian pengalaman ini oleh para sufi, para wali diterjemahkan melalui kitab-kitab, naskah-naskah, ajaran-ajaran, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang tanya, Pak, ini kan ngaji filsafat, kok temanya tasawuf? Kan beda, Pak, tasawuf dengan filsafat. Ya, secara substansi ontologisnya kalau bahasa filsafat beda. Tapi sebagai disiplin yang diajarkan, tentu saja tasawuf punya level-level berpikirnya sendiri, punya cara nalar, cara berpikir sendiri. Loh, ini yang kita angkat. Ada banyak bidang-bidang yang bukan filsafat tapi dibahas secara filsafat. Sebagaimana tasawuf ini. Para sufi juga ketika menjelaskan gagasan-gagasan filosofis banyak meminjam cara ekspresi bernalar dan menjelaskan sebagaimana para filosof. Jadi di level itulah kita ada. Makanya sering saya bilang ini nilainya nilai belajar, kita pahami pola-pola berpikirnya. Gaya filsafat. Baik, kita lihat ya cara berpikir sufistiknya Ibnu Athaillah yang nanti mungkin berbeda dengan para sufi yang lain. Yang pertama, khasnya Syekh Ibnu Athaillah adalah tidak meninggalkan dunia, tidak meninggalkan tanggung jawab keduniaan. Bahkan tuntasnya tanggung jawab duniawi itu memudahkan orang untuk semakin dekat kepada Allah. Jangan sampai orang lupa tanggung jawab keduniaannya, terus fokus akhirat saja, akhirnya amanat-amanat keduniaan merepotkan orang lain. Atau dia yang mengkritik kalau ada orang kok hidupnya di masjid, terus keluarganya tidak diberi nafkah misalnya. Itu kan Rasulullah dikritik. Nah, Syekh Ibnu Athaillah juga begitu. Tasawuf bukan berarti meninggalkan tanggung jawab keduniaan. Ini yang pertama, gaya beliau. Jadi sufi tidak harus kemudian lari dari amanah. Dua, tidak mengabaikan syariat. Jadi syariat adalah salah satu kendaraan kita untuk dekat dan menuju Allah. Syariat adalah jalan yang diridhoi oleh Allah. Maka tidak mungkin kalau ada orang mengklaim dirinya cinta pada Allah, ingin dekat dengan Allah, kok mengabaikan syariat. Yang ditunjukkan langsung oleh Allah untuk kita bisa dekat dengannya. Ciri kedua, maka gagasan-gagasan Syekh Ibnu Athaillah ini sering ada yang menyebutnya ini tasawuf yang tidak ekstrim.
Kan ada tasawuf itu yang coraknya sampai meninggalkan dunia sama sekali, bahkan ada yang dikritik beberapa sufi yang punya gagasan meninggalkan syariat. Nah, Ibnu Athaillah tidak masuk dalam kelompok itu. Ciri kedua. Ciri ketiga, gagasan-gagasan Syekh Ibnu Athaillah yang sangat ditekankan oleh Syekh Ibnu Athaillah adalah zuhud. Zuhud ini makna umumnya yang dipakai juga oleh Syekh Ibnu Athaillah adalah mengosongkan hati dari selain Allah. Jadi zuhud ini dalam pandangan Syekh Ibnu Athaillah itu berarti bukan kok serta-merta meninggalkan dunia. Bukan kok zuhud ini kemudian tidak ngurusi dunia, tapi hati kita tidak terpaut, tidak terpancang pada dunia. Jadi mengosongkan hati dari yang selain Allah. Termasuk selanjutnya itu tidak bergantung pada harta dunia. Itu cirinya yang keempat. Jadi mengosongkan hati dari yang selain Allah dan tidak menggantungkan hati pada dunia. Ini penciri utama gagasan tasawufnya Syekh Ibnu Athaillah. Menurut Syekh Ibnu Athaillah, maqamat atau tangga-tangga yang harus kita daki menuju Allah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 puncaknya, yaitu mahabbah. Jadi ini bagi para salik, orang yang berjalan menuju Allah, mari kita daki tangga-tangga ini. Ya, para sufi biasanya punya rumus sendiri-sendiri tentang tangga-tangga ini. Nah, kalau menurut Syekh Ibnu Athaillah ya tangganya 9 ini puncaknya mahabbah. Jadi mahabbah ini ada di strata paling tinggi. Diawali dari taubat. Ini kalau yang awal ini biasanya sama, hampir semua pakai taubat. Kemudian dilanjutkan zuhud. Jadi setelah bertobat, berzuhud. Berzuhud itu berarti melatih diri agar tidak jatuh cinta dengan dunia. Kalau sudah bisa zuhud, sabar. Biasanya kan orang zuhud itu kendalanya banyak, ujiannya banyak, godaannya banyak. Maka makom sabar jadi level selanjutnya. Kalau sukses zuhud dan mampu bersabar, ada makom satu level lebih tinggi, yaitu syukur. Jadi rasa terima kasih kita, rasa pujian kita yang sepenuhnya kita persembahkan untuk Allah. Alhamdulillah, ya Allah, aku masih Engkau izinkan untuk meniti jalan menujumu. Melalui taubat, aku kuat zuhud dan mampu bersabar. Nah, kalau sudah nyampe makom syukur, itu kemudian naik ke makom khauf dan roja. Ini 2 makom berturutan. Diawali dari khauf, kita merasa takut, tidak berani sembrono lagi menjalani hidup ini. Kita hati-hati agar tetap fokus perjalanan menuju Allah, tidak melenceng kemana-mana. Wong sudah berjuang sejak tobat, zuhud, sabar, dan kita syukuri, ya kita terus hati-hati. Makanya ada khaufnya, biar tidak sembrono. Tapi juga khaufnya jangan terlalu besar biar tidak putus asa. Di situ ada roja.
Kita penuh harapan pada Allah. Semoga Allah mengampuni kita, semoga Allah membimbing kita, semoga Allah nuntun kita, melindungi kita, dan lain sebagainya. Ini namanya roja. Kalau sudah mampu roja dan khauf dan syukur, sabar, zuhud, taubat, ada satu level lebih tinggi, yaitu ridho. Jadi naik satu level di ridho. Ridho itu berarti kelegaan kita untuk menerima apapun situasi yang menimpa diri kita. Ini namanya makom ridho. Kemudian naik satu lagi di atas ridho, yaitu tawakal. Kalau tawakal itu kondisi jiwa kita yang mampu memasrahkan segalanya kepada Allah, itu namanya tawakal. Kalau ridho itu coraknya pasif, dalam tanda petik, kita terima apapun situasi, kondisi, takdir yang diberikan pada Allah. Kalau tawakal ini ada unsur aktifnya. Apapun yang kita jalankan, apapun yang kita lakukan, kita pasrahkan hasilnya pada Allah. Setelah yang terbaik kita jalankan, kita kembalikan semuanya pada Allah. Nah, ini namanya tawakal. Nah, pada akhirnya kalau orang sudah mampu ridho dan mampu tawakal, dia akan sampai pada mahabbah. Jadi munculnya rasa cinta kepada Allah. Ya karena sudah mendekat pada Allah sejak taubat, zuhud, sabar, syukur, khauf, roja, ridho, tawakal. Pada akhirnya pasti mahabbah akan lahir diri. Nah, ini makom yang paling tinggi. Di beberapa ulama sufi yang lain, mahabbah ini tidak di makom, tapi adanya di akhwal. Diasumsikan ini anugerahnya Allah. Tapi di kitabnya Syekh Ibnu Athaillah yang Anwir fi Isqati Tadbir, ini mahabbah ini masuk bagian makomat. Berarti ya kita harus berusaha menumbuhkan rasa cinta pada Allah. Makomat itu kan semakin ke atas semakin sulit. Nah, memang menumbuhkan rasa cinta itu kan tidak mudah. Kita ini manusia yang gampang terdistraksi oleh hal-hal duniawi. Kita manusia yang sulit tawakal. Biasanya kalau kita melakukan sesuatu itu kita matok target. Kalau targetnya tidak terpenuhi, kita kecewa. Sulit kita tawakal. Kita juga sulit ridho. Kita sering mengeluh, sering protes, sering komplain. Kita sering tidak seimbang antara rojak dan khauf. Kita sulit sekali bersyukur. Kita tidak sabaran. Kita mudah tergoda oleh dunia, tidak zuhud, dan kita lupa untuk taubat. Ini kan tangga-tangga ini menunjukkan kesungguhan kita. Nah, kalau orang sudah melakukan 8 tangga sebelumnya, ya kemungkinan mudah untuk sampai di aspek mahabbah. Jadi ini tuntunan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Baik, saya lanjutkan. Sekarang kita mulai masuk ke penjelasan tentang mahabbah. Tidak apa-apa ya, tadi putus sebentar, tapi kan belum masuk pembahasan intinya. Bismillah. Nanti yang saya tampilkan di layar ini semuanya saya ambil dari kitab Al-Hikam. Meskipun modelnya tematik ya, jadi tidak urut. Saya urutkan sendiri sesuai logik penyampaian kita malam hari ini, biar lebih mudah kita memahami mahabbah atau cinta. Saya awali dari hakikat-hakikatnya cinta atau hakikatnya mahabbah. Yang pertama, mahabbah itu adalah anugerah dari Allah, di pemberian Allah. Dalam Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah menyatakan ada sebagian orang yang Allah jadikan berkhidmat kepadanya, dan sebagian lainnya Allah istimewakan dengan mencintainya.
kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, mendapatkan bantuan dari kemurahan Rabb-Mu. Dan kemurahan Rabb-Mu, Tuhanmu, tidak dapat dihalangi. Jadi memang merupakan ketentuan dari Allah, ada orang itu yang diposisikan oleh Allah di level berkhidmat sepenuhnya pada Allah, level ibadah. Ada juga orang-orang yang diistimewakan oleh Allah untuk sampai di level mahabbah. Ya dua-duanya baik. Masing-masing golongan ini mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Kita ini jadi abid atau asyik, kalau dalam bahasa Arabnya. Abid itu orang yang fokus beribadah, mengabdi pada Allah, atau asyik, orang yang sangat mencintainya. Ini dua-duanya adalah dari Allah. Jadi jangan ditanding-tandingkan, jangan diadu. Kita kan sering ngadu, Allah itu lama ngerti ini fikih tok kurang dalam, itu lama tasawuf itu sesat. Enggak, dua-duanya anugerahnya Allah, dua-duanya dicintai oleh Allah. Kita yang nyinyir ini yang bermasalah. Jadi memang ada orang yang dijadikan oleh Allah berkhidmat kepadanya, ada orang yang diistimewakan oleh Allah untuk mencintainya. Dua-duanya penting untuk kita syukuri. Nah, berarti apa? Oh, berarti cinta itu memang hakikatnya anugerah dari Allah. Kita bisa sih memaksa diri kita untuk patuh, untuk taat pada Allah misalnya. Tapi kalau rasa cinta ini kan bisa dipalsukan. Kalau Allah menumbuhkan rasa cinta itu, ya ketaatan kita, kepatuhan kita itu biasanya ya muncul karena kewajiban-kewajiban, dorongan-dorongan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Tapi bukan cinta. Baik, saya lanjutkan. Jadi hakikat mahabbah yang pertama itu anugerah. Karena itu anugerah, maka teman-teman mintalah kepada Allah atau lakukan segala yang teman-teman tahu yang mengundang ridhonya Allah dan perkenan Allah sehingga menganugerahkan rasa cinta itu. Itulah karena hakikatnya cinta itu anugerah. Baik, kita lanjutkan. Hakikat yang kedua, mahabbah itu hakikatnya adalah ikhlas. Di kitab Hikam dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah, seorang pecinta bukanlah orang yang mengharapkan imbalan dari orang yang dicintainya atau menuntut sesuatu dari kekasihnya itu. Tetapi sejatinya pecinta adalah orang yang murah hati, memberi pada kekasihnya, bukan malah memperoleh sesuatu darinya. Jadi ini di banyak kesempatan saya jelaskan ya, hakikatnya cinta itu ikhlas. Ikhlas itu berarti orang yang mampu mengendalikan egonya. Jadi ikhlas itu yang tidak berpikir tentang aku, tapi yang dipertimbangkan adalah yang dicintai. Kalau cinta pada Allah, ya kata-kata yang paling pas untuk ikhlas itu ya lillahi ta'ala. Karena Allah sepenuhnya. Ini di redaksi-redaksi niat itu kan selalu di belakangnya lillahi ta'ala. Ini sebenarnya redaksi-redaksi niat itu memang mengarahkan kita untuk menuju mahabbah, makom yang paling tinggi tadi. Bukan mikir imbalan-imbalan atau pemenuhan, tapi
hanya demi dia yang kita cintai. Ya karena yang kita cintai itu Allah, ya berarti sepenuhnya demi Allah saja. Jadi seorang yang pecinta itu tidak ingin imbalan apa-apa, tidak ingin menuntut apa-apa dari yang dicintai. Jadi inginnya apa? Memberi yang terbaik untuk yang dicintai. Nah, ini sering ada orang tanya cinta itu apa sih, terus sulit menjelaskannya. Nah, kalau versinya saya Ibnu Athaillah mudah, jelaskan saja bahwa cinta itu keikhlasan hakikatnya. Jadi ketika seseorang mampu menepis egonya demi yang dicintai. Baik, saya lanjutkan. Ini mohon maaf ya teman-teman, wajah saya tidak kelihatan karena sinyalnya agak berat. Jadi teman-teman dengar suara saya saja seperti biasanya, karena memang mungkin ngaji filsafat ini biar teman-teman tidak terlalu fokus pada yang ngomong, biar fokusnya pada isi yang diomongkan saja. Saya lanjutkan. Nah, hakikat mahabbah lagi adalah kerinduan, keinginan untuk bertemu, keinginan untuk dekat terus dengan yang dicintai. Maka di kitab Hikam itu ada kalimat betapa mengecewakan apabila engkau terbebas dari kesibukan namun tidak juga menghadap kepadanya. Dan apabila engkau sedang ada sedikit rintangan, juga engkau beranjak menuju. Kalau ada orang seperti ini, itu jangan ngaku cinta pada Allah. Jadi cirinya orang cinta itu rindu, ingin ketemu terus, ingin dekat terus. Nah, silahkan teman-teman tanya pada dirinya masing-masing, atau coba teman-teman diuji. Apakah aku pernah tidak rindu sekali pada Allah? Ingin dekat terus. Nah, atau lebih sering lupa. Nah, coba dicari. Sedikit-sedikit pasti ada momen-momen yang teman-teman rindu. Karena ini memang sifatnya agak hakiki kepadanya. Tapi sering kita tepis, kita singkirkan. Makanya di Hikam disebut alangkah mengecewakan. Kalau kita sedang longgar, tidak ada kesibukan apa-apa, tapi kok tidak menyibukkan diri menghadapnya. Atau ada kesulitan, tapi kok kita tidak segera menyapanya. Jadi tidak segera menuju dia. Wong kalau kita kesulitan itu kan sebenarnya Allah sedang merindukan kita, agar kita datang hadir ke hadiratnya. Jadi hakikat cinta selanjutnya adalah kerinduan. Orang yang mencintai pasti rindu, baik dalam situasi senang atau dalam situasi sulit, ingin terus dekat dengan yang dicintai. Nah, jadi ini ukuran kita cinta atau tidak. Terus, hakikat cinta selanjutnya menurut Al-Hikam adalah hadirnya sang kekasih di mana saja. Ini maksudnya apa? Orang yang mencintai itu ada atau tidak ada yang dia cintai, dia tetap sibuk terus tentang yang dicintai, tentang kekasihnya tadi. Tapi kan kadang-kadang ada LDR Pak, misalnya yang jarak jauh itu. Iya sih, long distance kita hubungannya jarak jauh, tapi kadang-kadang justru dengan jauh itu pikiran kita malah sibuk terus tentang dia yang jauh. Sekarang sedang ngapain ya? Sekarang kesibukannya apa ya? Ini PPKM ini jangan-jangan dia sedang di rumah sendirian, atau dia jangan-jangan sakit, atau dia jangan-jangan, kita sibuk terus tentang dia. Jadi meskipun mungkin wujudnya tidak ada, tapi pikiran kita
sibuk terus tentang kekasih kita. Hadirnya kekasih di mana saja. Di banyak presentasi sering saya ilustrasikan kan, kalau orang jatuh cinta itu kemana saja, melihat apa saja, selalu dihubungkan dengan yang dia cintai. Kalau dia jalan-jalan ke mall misalnya, terus lihat jejer motor-motor banyak di parkiran atau mobil-mobil banyak di parkiran, kita wah dia biasanya motor ini loh mereknya, dia biasanya kalau ke mall itu nongkrongnya di sini loh dia, padahal dia tidak ada, tapi kita sibuk terus tentang dia. Mungkin kita masuk ke warung makanan, ke angkringan, itu kita lihat karena pernah bareng dia, terus wah dia itu sukanya nasi ini loh, dia itu minumnya es teh yang dan lain sebagainya. Kekasihmu selalu hadir meskipun dia tidak ada. Itu tandanya cinta. Kan ya seringkali pecinta itu tidak memikirkan dirinya, yang difikirkan kekasihnya. Nah, pecinta Allah juga begitu. Pecinta Allah itu melihat apapun akan dia hubungkan dengan Allah. Hadirnya sang kekasih di mana saja, melihat apa saja, dalam apa saja. Kalau menggunakan istilah dari Syekh Abdul Qadir Jailani kemarin kan, apa saja di muka bumi ini ya kalau tidak menunjukkan jalaliyahnya Allah ya jamaliyahnya. Tidak menunjukkan kebesaran Allah atau keindahannya. Satu di antara dua itu. Jadi alam semesta ini serba gelap. Dia menjadi terang hanya karena Allah di dalamnya. Siapa yang melihat alam namun tidak menyaksikan Allah di dalam atau bersamanya, sebelum atau sesudahnya, maka ia sangat memerlukan cahaya dan matahari makrifat terhalang baginya oleh benda-benda alam. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, kalau kita melihat apapun di depan kita, kok tidak menghubungkannya dengan Allah, tidak melahirkan kesadaran hadirnya Allah, ya kita ini termasuk orang yang perlu cahaya. Karena hadirnya Allah terhalang oleh benda-benda di depan kita. Padahal benda-benda di depan kita itu harusnya mengantarkan kita pada Allah, bukan malah menghalangi kita dari Allah. Jadi melihat apapun itu, karena apapun itu kan paling tidak sebelum atau sesudahnya adalah Allah. Sebelum itu maksudnya dulu yang menciptakan adalah Allah, dan sesudahnya itu nanti semua juga kembali pada Allah. Tidak ada kan apapun di alam ini yang bukan ciptaannya Allah. Berarti melihat apapun benda-benda alam harusnya menyadarkan kita tentang Allah, mengantarkan kita kepada Allah. Jadi melihat kecanggihan teknologi diseret itu kan, kalau kita orang yang mencintai Allah, itu menghadirkan Allah tetap. Misalnya, ya Allah, betapa Engkau Maha Kuasa menciptakan manusia dengan kecerdasan yang luar biasa sampai muncul teknologi Zoom ini. Itu kan menghadirkan Allah namanya. Tadi Zoom kita putus sebentar. Oh, itu juga menghadirkan Allah. Ya Allah, ya secanggih-canggihnya manusia ya tetap ada kurangnya saja, beda dengan Engkau yang maha sempurna. Loh, ini namanya kehadiran, kesadaran hadirnya kekasih di mana saja, situasi positif atau situasi negatif. Ini berarti apa? Segala hal, segala peristiwa itu mengantarkan kita kepada Allah. Ini adalah ciri-ciri orang yang jatuh cinta kepada Allah.